Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan seminar hasil kami dari Praktikum Perancangan Tata Letak Fasilitas yang terdiri dari Yang pertama, saya Dimas Bayu Pratama, NIM 006. Saya Muhammad Imam Bustomi, NIM 012. Saya Adam Rizky Amirullah, NIM 025. Saya Surang Hadi Kurniawan, NIM 062. saya Zamzam Permana Putra, NIM 086. Modul praktikum tata letak fasilitas terdiri dari 1. Penentuan tata letak fasilitas. 2. Penentuan aliran produk pada pembuatan kursi. 3. Penentuan kebutuhan mesin untuk perencanaan tata letak pabrik pada pembuatan kursi. 4. Penentuan kebutuhan luas area dalam pembuatan produksi kursi. 5. Analisis aliran proses menggunakan farm to chart. 6. Perencanaan sistem material handling. Penentuan tata letak fasilitas. Tata letak fasilitas diartikan menjadi aturan-aturan yang berlaku dalam proses untuk mengatur semua fasilitas-fasilitas yang ada di sektor industri yang bertujuan untuk menunjang dan memperbaiki efektivitas dari proses produksi yang sudah berjalan. Tujuan dari praktikum: 1. Mahasiswa dapat mengetahui definisi tata letak fasilitas pabrik. 2. Mahasiswa dapat mengetahui model metode transportasi pada praktikum tata letak fasilitas. 3. Mahasiswa dapat mengetahui hasil dari kedua metode yang telah digunakan pada praktikum tata letak fasilitas. Dari data Deman adalah modul penentuan tata letak fasilitas digunakan dalam praktikum pembuatan tata letak fasilitas. Data Deman menggunakan data yang telah ada pada praktikum sebelum, yaitu data metode Holt memiliki nilai mean square error terkecil. Ini biaya transportasi berikut langkah-langkah penggunaan metode Northwest Corner Ruler. 1. Penuhi dahulu demand yang terdapat pada posisi pojok kiri atas, Northwest Corner. 2. Jika demand sudah terpenuhi dan supply sudah terpenuhi juga, maka dilanjutkan dengan memenuhi demand yang terdapat di samping kanannya dan supply yang di bawahnya. 3. Jika demand sudah terpenuhi sedangkan supply belum terpenuhi, maka dilanjutkan dengan memenuhi supply menggunakan demand yang terdapat di samping kanannya. 4. Jika demand belum terpenuhi sedangkan supply sudah terpenuhi, maka dilanjutkan dengan memenuhi demand yang terdapat di samping kanannya menggunakan supply yang di bawahnya. Jika semua permintaan dan penawaran telah terpenuhi, jumlah permintaan di setiap kotak untuk menentukan biaya transportasi di dalam kotak, kemudian gunakan pendekatan sudut barat laut untuk mencari biaya transportasi. Berdasarkan penyelesaian dengan cara menggunakan metode Northwest Corner Ruler di atas, maka bisa dihitung total cost sebagai berikut. Z sama dengan 579 kali Rp49 plus 846 dikali Rp15 ditambah 1017 dikali Rp45 ditambah 1187 dikali Rp13 ditambah 616 dikali Rp36 ditambah 642 dikali Rp43 ditambah 1.273 dikali Rp35 ditambah 1.391 dikali Rp48 ditambah 1.449 dikali Rp45 ditambah 288 dikali Rp39 ditambah 1.449 dikali Rp39 ditambah 1.813 dikali Rp47 ditambah 2.511 dikali Rp49 ditambah 2.520 dikali Rp43, hasilnya 712.920. Jadi biaya yang telah dihasilkan menggunakan metode Northwest Corner
corner ruler sebesar Rp 712.920. Langkah-langkah penggunaan metode Vogel approximation method. 1. Langkah pertama yaitu mengurangi biaya transportasi terkecil kedua dengan terkecil pertama yang terdapat di setiap baris dan kolom. Kemudian dapatkan hasil pengurangan terbesar yang akan digunakan sebagai kolom hukuman. 2. Gunakan permintaan di kolom penalti untuk mengisi penawaran. 3. Jika permintaan kolom penalti telah terpenuhi, kembali ke langkah pertama dan ulangi proses tanpa menggunakan kolom yang sudah terpenuhi. 4. Lanjutkan seperti yang dilakukan pada setelah langkah pertama, yaitu langkah kedua. Berdasarkan penyelesaian awal dengan menggunakan metode Vogel approximation method, maka bisa dihitung sebagai berikut. Z sama dengan 579 dikali Rp27 ditambah 846 dikali Rp15 ditambah 1017 dikali Rp15 ditambah 1187 dikali Rp22 ditambah 1258 dikali Rp21 ditambah 1391 dikali Rp22 ditambah 1449 dikali Rp27 ditambah 1737 dikali Rp25 ditambah 1813 dikali 17 ditambah 1248 dikali 14 ditambah 2520 dikali 26 sama dengan Rp 348.453. Jadi pada biaya yang telah dihasilkan menggunakan metode Vogel approximation method sebesar Rp 348.453. Dari hasil analisa data, kita dapat diambil kesimpulan bahwa metode dengan biaya terbesar adalah metode Northwest Corner dengan biaya sebesar Rp 712.920. Sedangkan metode dengan biaya terkecil adalah metode Vogel approximation method dengan biaya Rp 348.453. Maka dipilih metode Vogel approximation method karena metode tersebut lebih optimal sebagai penentuan tata letak fasilitas. Berikut hasil kesimpulan tujuan dari praktikum modul 1. Modul yang kedua, penentuan aliran produk pada pembuatan kursi. Produk merupakan suatu rancangan baik barang maupun jasa yang akan dibuat agar dapat menarik hati target pasar, serta menjadi sebuah ciri khas dari suatu produk. Dalam rangka membuat desain produk, pastinya banyak tahapan yang harus dilalui mulai dari riset, pemikiran, diskusi, dan koordinasi yang kuat pada setiap departemen. Next. Tujuan dari praktikum modul kedua, yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui pengertian dasar dari desain produk. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui macam-macam peta kerja. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui hasil analisa dari metode presidensi diagram. Desain kursi, dari desain kursi ini, yang pertama ada tampak keseluruhan, tampak kanan, tampak depan, tampak belakang, hingga tampak kiri. Next. Pada part list kursi kayu dari desain yang sudah dibuat, kursi kayu anak TK memiliki beberapa komponen utama dalam proses produksinya. Data komponen utama sangat krusial pada perancangan tata letak dan fasilitas, terutama pada aspek teknis
serta aspek ekonomi dan finansial. Next, peta proses operasi. Pada peta proses operasi memiliki 3 pengerjaan pada setiap bagiannya, yaitu rangka, dudukan, dan sandaran. Seluruh bagian memiliki alur proses yang sama, kecuali sandaran karena terdapat penambahan satu proses yaitu proses pengahatan. Dimulai dari pemeriksaan dengan waktu sebanyak 6 menit, lalu proses pengukuran dengan waktu sebanyak 20,5 menit, kemudian alur pemotongan dengan waktu sebanyak 49,75 menit. Lalu pada pemahatan sandaran dengan waktu sebanyak 18 menit, lalu pada proses penghalusan dengan waktu 41,25 menit, lalu pada proses perakitan semua komponen dengan waktu 15,5 menit, lalu pada proses pengecatan dengan waktu 10 menit, dan pada pemeriksaan terakhir membutuhkan waktu 3 menit. Next. Selanjutnya, presidensi diagram. Pada presidensi diagram, aliran produk kursi kayu Anatika memiliki aliran produksi yang berkelanjutan tanpa ada tambahan aliran atau bahan tambahan dari luar. Dimulai dari pemeriksaan bahan dengan waktu 6 menit, lalu proses pengukuran terpecah menjadi ketiga bagian, yaitu sandaran dengan waktu 6,5 menit, dudukan dengan waktu 6,5 menit, dan rangka dengan waktu 7,5 menit. Lalu pada proses pemotongan pada ketiga bagian, yaitu sandaran dengan waktu 12,75 menit, dudukan dengan waktu 19 menit, dan rangka dengan waktu 18 menit. Lalu proses pemahatan hanya berlaku pada komponen sandaran dengan waktu 19 menit. Lalu proses penghalusan pada ketiga bagian, yaitu sandaran dengan waktu 13,75 menit, dudukan dengan waktu 13,75 menit, dan rangka dengan waktu 13,75 menit. Lalu perakitan semua komponen dengan waktu 15,5 menit. Lalu pengecatan dengan waktu 10 menit, dan proses pemeriksaan terakhir dengan waktu 3 menit. Next. Selanjutnya, berikut adalah aliran jaringan kerja pada gambar berikut. Next. Selanjutnya, kesimpulan pada modul kedua. Yang pertama, desain produk merupakan suatu rancangan baik barang maupun jasa yang akan dibuat agar dapat menarik hati target pasar, serta menjadi sebuah ciri khas dari suatu produk. Dalam rangka membuat desain produk, pastinya banyak tahapan yang harus dilalui, mulai dari riset, pemikiran, diskusi, dan koordinasi yang kuat pada setiap departemen. Next. Yang kedua, macam-macam peta kerja. Yang pertama, peta kerja keseluruhan. Peta kerja keseluruhan yang pertama, operation process chart. Peta yang menggambarkan bagaimana urutan proses yang akan dialami oleh sebuah bahan mentah. Yang kedua, flow process chart. Peta yang menjelaskan mengenai urutan aneka macam proses pada proses produksi, yaitu operasi menurut gerakan pekerja, juga alur dari sebuah material atau komponen. Yang ketiga, assembly process chart. Gambaran grafis yang berisi urutan aliran komponen yang telah dirakit dari awal hingga menjadi sebuah produk. Yang keempat, gang proses chart. Peta yang digunakan ketika suatu tempat kerja memerlukan koordinasi yang baik dari sekelompok pekerja. Yang kelima, flow diagram. Penggambaran yang diskala dari semua elemen produksi. Next. Selanjutnya, peta kerja setempat. Yang pertama, main machine chart. Peta yang berisi grafik di mana grafik tersebut menggambarkan hubungan antara jumlah waktu yang dihabiskan untuk bekerja dan jumlah waktu yang dihabiskan untuk mengganggu oleh sekelompok pekerja dan peralatan atau mesin. Yang kedua, peta tangan kiri dan tangan kanan. Seluruh gerakan yang dilakukan ketika bekerja dan ketika menganggur atau idle time yang dilakukan dari masing-masing tangan kiri dan tangan kanan. Next. Pada modul 3 kali ini kita akan membahas penentuan kebutuhan mesin untuk perencanaan tata letak pabrik pada pembuatan kursi.
tata letak fasilitas produksi adalah penentu efisiensi produksi dalam jangka panjang. Proses produksi yang memiliki aliran produksi yang panjang membutuhkan pengaturan tata letak dan pemindahan barang yang efisien dan efektif sehingga mengurangi adanya backtraining atau arus berbalik arah pada proses produksi. Tujuan praktikum. 1. Mahasiswa dapat mengetahui pentingnya tata letak pabrik dan pemindahan barang. Kedua, mahasiswa dapat mengetahui perbedaan peta proses operasi dan peta aliran proses. Ketiga, mahasiswa dapat mengetahui hasil analisa dari pengolahan data yang sudah ditentukan. Berikut tabel jumlah mesin atau tahapan proses. Demand sama dengan 2.520 dibagi 20 sama dengan 126. Jam kerja per periode 8 jam kerja dikali 60 sama dengan 480 menit. Waktu pengerjaan per periode sama dengan waktu pengerjaan. Buka kurung tutup kurung OPC. Downtime waktu istirahat 1 jam atau 60 menit. Setup time waktu persiapan waktu persiapan mesin 2 menit. Sama dengan waktu persiapan mesin 1 menit. Persentase defect sama dengan persentase kecacatan produk yang dihasilkan. Berikut tabel peta aliran proses. Pada kesimpulan modul 3, 1. Tata letak fasilitas produksi adalah penentu efisiensi produksi dalam jangka panjang. Proses produksi yang memiliki aliran produksi yang panjang membutuhkan pengaturan tata letak dan pemindahan barang yang efisien dan efektif, sehingga mengurangi adanya backtraining pada proses produksi. 2. Perbedaan peta proses operasi dan peta aliran proses yaitu 2.A, peta proses operasi merupakan sebuah diagram yang memberikan gambaran mengenai bagaimana langkah-langkah proses yang berlaku mulai dari bahan baku, kemudian menuju urutan-urutan proses, masuk ke tahap operasi dan berakhir di tahap pemeriksaan, sampai menjadi produk akhir yang siap jual. 2.2B, peta aliran proses adalah penggambaran urutan proses produksi mulai dari operasi, transportasi, menunggu, dan menyimpan yang terjadi selama satu alur proses yang berlangsung. 3. Hasil analisa dari pengolahan data yaitu dari hasil flow process chart dapat dianalisa bahwa pada pembuatan kursi anak TK, aktivitas yang dilakukan adalah pengukuran, pemotongan, penghalusan, pemahatan, pengecetan, dan inspeksi. Proses dimulai dari gudang bahan baku hingga produk disimpan di gudang. Deskripsi dari proses yaitu bahan baku dari gudang, bahan baku mengalami inspeksi bahan kemudian dibawa ke proses pengukuran. Setelah diukur bahan dibawa ke mesin pemotongan dan mengalami proses pemotongan. Untuk komponen sandaran terdapat tambahan proses yaitu proses pemahatan. Lalu semua bahan baku dibawa ke proses penghalusan setelah dihaluskan bahan diinspeksi. Kemudian proses selanjutnya bahan baku dibawa ke bagian perakitan sehingga bahan yang telah mengalami. Selanjutnya modul 4. Penentuan kebutuhan luas area dalam pembuatan produk kursi. Perancangan fasilitas adalah perencanaan suatu lintasan dari komponen produk untuk mendapatkan hubungan paling efektif dan efisien antara manusia, peralatan atau mesin, dan pergerakan dari material dan bahan baku. Rancangan yang digambarkan berupa letak mesin, peralatan, tenaga kerja, dan bangunan yang menunjang proses produksi. Selanjutnya tujuan praktikum. Yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui tujuan pemindahan material handling. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui konsep dasar dari rancangan fasilitas. Yang ketiga, mahasiswa dapat menganalisa dari hasil routing set.
Dan ini tabel pengukuran dimensi kursi. Selanjutnya mesin dan peralatan. Yang pertama mesin pemotong. Digunakan untuk memotong kayu yang akan digunakan untuk membuat kursi TK. Yang kedua meteran. Alat digunakan untuk mengukur kayu. Yang ketiga mesin gerenda. Alat yang digunakan untuk menghaluskan kayu yang digunakan untuk kursi TK. Yang keempat palu. Alat untuk menancapkan paku guna merakit kursi TK. Yang kelima, kacamata safety. Alat yang digunakan untuk melindungi dari serpian kayu pada saat pemotongan maupun penghalusan. Untuk selanjutnya, tabel routing sheet. Yang pertama, 1. Kapasitas mesin per hari. Kapasitas mesin pada komponen penyangga per hari dalam proses inspeksi didapatkan hasil sebesar 240. Pada proses pengukuran didapatkan hasil sebesar 64. Pada proses pemotongan didapatkan hasil sebesar 27 dan pada proses penghalusan didapatkan hasil sebesar 35. Kapasitas mesin pada komponen sandaran per hari dalam proses inspeksi didapatkan hasil sebesar 240, pada proses pengukuran didapatkan hasil sebesar 74, pada proses pemotongan didapatkan hasil sebesar 38, pada proses pemahatan didapatkan hasil sebesar 25, dan proses penghalusan didapatkan hasil sebesar 35. Kapasitas mesin pada komponen dudukan per hari dalam proses inspeksi didapatkan hasil sebesar 240. Pada proses pengukuran didapatkan hasil sebesar 74. Pada proses pemotongan didapatkan hasil sebesar 25. Dan pada proses penghalusan didapatkan hasil sebesar 35. Kapasitas mesin pada komponen rangka kaki-kaki depan per hari dalam proses inspeksi didapatkan hasil sebesar 240. Pada proses pengukuran didapatkan hasil sebesar 64. Pada proses pemotongan didapatkan hasil sebesar 27. Dan pada proses penghalusan didapatkan hasil sebesar 35. Kapasitas mesin pada komponen rangka kaki belakang per hari dalam proses inspeksi didapatkan hasil 240. Pada proses pengukuran didapatkan hasil sebesar 64. Pada proses pemotongan didapatkan hasil sebesar 27 dan pada proses penghalusan didapatkan hasil sebesar 25. Selanjutnya untuk scrap. Pada hasil scrap atau kegiatan membatalkan pada komponen penyangga dalam proses inspeksi diperoleh hasil 0%. Pada proses pemotongan didapatkan hasil sebesar 0,119%. Pada proses penghalusan didapatkan hasil sebesar 0,122%. Pada hasil scrap atau kegiatan membatalkan pada komponen sandaran dalam proses inspeksi diperoleh hasil 0%. Pada proses pengukuran didapatkan hasil sebesar 0%. Pada proses pemotongan didapatkan hasil sebesar 0,025%. Pada proses pemahatan didapatkan hasil sebesar 0,026%. Pada proses penghalusan didapatkan hasil 0,026%. Pada hasil scrap atau kegiatan membatalkan pada komponen dudukan dalam proses inspeksi diperoleh hasil 0%. Pada proses pengukuran didapatkan hasil sebesar 0%. Pada proses pemotongan didapatkan hasil sebesar 0,014%. Pada proses penghalusan didapatkan hasil 0,015%. Pada hasil scrap atau kegiatan membatalkan pada komponen rangka kaki depan dalam proses inspeksi diperoleh hasil 0%. Pada proses pengukuran 0,033%. Pada proses penghalusan didapatkan hasil sebesar 0,032%.
pada hasil scrap atau kegiatan membatalkan pada komponen rangka kaki belakang. Dalam proses inspeksi diperoleh hasil 0%, pada proses pengukuran didapatkan hasil sebesar 0%. Pada proses pemotongan didapatkan hasil sebesar 0,017%. Dan pada proses penghalusan didapatkan hasil sebesar 0,017%. Selanjutnya, jumlah mesin yang nyata dalam kurung aktual. Jumlah mesin yang nyata atau aktual pada komponen penyangga dalam proses inspeksi membutuhkan 4 unit. Pada proses pengukuran membutuhkan 14 unit, pada proses pemotongan membutuhkan 38 unit, dan proses penghalusan membutuhkan 29 unit. Jumlah mesin yang nyata atau aktual pada komponen sandaran dalam proses inspeksi membutuhkan 1 unit. Pada proses pengukuran membutuhkan 2 unit. Pada proses pemotongan membutuhkan 4 unit. Pada proses pemahatan membutuhkan 6 unit dan proses penghalusan membutuhkan 5 unit. Jumlah mesin yang nyata atau aktual pada komponen sandaran dalam proses inspeksi membutuhkan 1 unit. Pada proses pengukuran membutuhkan 2 unit. Pada proses pemotongan membutuhkan 4 unit. Pada proses pemahatan membutuhkan 6 unit. Dan proses penghalusan membutuhkan 5 unit. Jumlah mesin nyata atau aktual pada komponen dudukan dalam proses inspeksi membutuhkan 1 unit. Pada proses pengukuran membutuhkan 2 unit, pada proses pemotongan membutuhkan 6 unit, dan proses penghalusan membutuhkan 4 unit. Jumlah mesin yang nyata atau aktual pada komponen rangka kaki depan dalam proses inspeksi membutuhkan 1 unit. Pada proses pengukuran membutuhkan 4 unit. Pada proses pemotongan membutuhkan 10 unit, dan proses penghalusan membutuhkan 8 unit. Jumlah mesin yang nyata atau aktual pada komponen rangka kaki belakang dalam proses inspeksi membutuhkan 2 unit, dan proses pengukuran membutuhkan 4 unit. Pada proses pemotongan membutuhkan 10 unit, dan proses penghalusan membutuhkan 8 unit. Untuk selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu tujuan dari dilakukan material handling antara lain yaitu menjaga dan mengembangkan kualitas produk, mengurangi tingkat kerusakan dan memberikan perlindungan kondisi kerja, meningkatkan keamanan dan mengembangkan kondisi kerja, meningkatkan produktivitas dengan maksud material akan mengalir pada aliran yang sudah disiapkan, kemudian material akan dipindah dengan jarak sedekat mungkin yang sudah direncanakan, menjadikan penggunaan fasilitas naik karena adanya penggunaan mesin dan fasilitas bangunan, memberikan program perawatan presentasi dari kegiatan terhadap kegiatan sebelumnya. Yang kedua, konsep dasar perancangan fasilitas yaitu perencanaan aliran material harus efisien. Hal ini disebabkan karena syarat utama dari suatu rancangan fasilitas harus berhubungan langsung dengan efisien kerja, dan biaya perpindahan material susunan dari aliran material menjadi basis dari penataan fasilitas yang efektif. Material handling mengubah pola aliran statis menjadi aliran dinamis, sehingga dapat memberi informasi pergerakan material yang bisa dirancang lebih efisien dan menekan biaya. Penataan fasilitas harus efektif karena pada material harus menghasilkan efisiensi. Langkah proses yang efisien ini mampu menekan biaya produksi, dan biaya produksi yang dapat ditekan mampu memberikan keuntungan. Lalu modul 5 yaitu analisa aliran proses menggunakan from to chart. From to chart adalah teknik konvensional yang berfungsi secara umum sebagai salah satu tahapan dalam perancangan tata letak fasilitas dan pemindahan bahan dalam suatu proses produksi. From to chart berisi dengan biaya total ongkos material handling di setiap perpindahan yang terjadi baik dalam satu departemen maupun departemen yang berbeda. Tujuannya yaitu mahasiswa mampu mengetahui tujuan dari pemindahan bahan, lalu mahasiswa mampu mengetahui pengertian dari from to chart, lalu mahasiswa mampu menganalisa hasil dari data yang sudah ditemukan.
Berikut ini adalah data volume of handling sebelum perbaikan pada proses pembuatan kursi yang didapat dari praktikum perancangan tata letak dan fasilitas modul penentuan ongkos material handling dalam tata letak pabrik pada pembuatan kursi, yaitu komponen pertama membutuhkan 35% of handling volume. Alur proses yaitu A0 ke A, B, E, H, I, L, M, N, N0. Lalu komponen 2 yaitu 15% of handling volume. Alur prosesnya A0, A, C, F, J, L, M, N, NO. Lalu komponen 3 yaitu 20% of handling volume dengan alur proses A0, A, D, G, K, L, M, N, NO. Keterangan pada alur proses sebelumnya yaitu A0 adalah gudang bahan baku, A, inspeksi, B, pengukuran sandaran, C, pengukuran dudukan, D, pengukuran rangka, E, pemotongan sandaran, F, pemotongan dudukan, G, pemotongan rangka, H, pemahatan sandaran, I, penghalusan sandaran, J, penghalusan dudukan, K, penghalusan rangka, L, perakitan semua komponen, M, pengecatan kursi, N, inspeksi akhir, N0, gudang penyimpanan. Maka komponen satu adalah sandaran, komponen 2 adalah dudukan, komponen 3 adalah rangka. Berikut ini adalah tabel from to chart-nya yang dapat diketahui secara singkat yaitu dari A0 ke A membutuhkan 70 nilai, menghasilkan nilai 70, dari A ke B menghasilkan nilai 35, A ke C 15, A ke D 20, B ke E 35, C ke F 15, D ke G 20, E ke H 35, F ke J 15, G ke K 20, H ke I 35, J ke L 15, K ke L 20, L ke M 70, M ke N 70, N ke N0 yaitu 70. Maka dapat dihitungkan yaitu volume produk berhubung di sini nilainya berada di bawah garis hitam, maka yaitu pada koefisien jarak yang dihasilkan secara miring yaitu 70 tambah 35 tambah 35 tambah 20 tambah 70 tambah 70 tambah 70 menghasilkan 370. Lalu pada koefisien jarak 15 tambah 15 sama dengan 30 menghasilkan 60. 60 dihasilkan dari 30 dikali 2, yaitu pada jarak ketiga menghasilkan 125, dikali 3 menghasilkan 375. Lalu pada keempat, jarak keempat 35 kali 4 menghasilkan 144, yang dijumlahkan menjadi 560 dengan presentasi 100%. Sedangkan yang backward-nya tidak ada nilai karena di tabel sebelumnya di atas garis tidak ada nilai yang dihasilkan. Kesimpulan dari modul 5 yaitu tujuan dari dilakukannya material handling antara lain sebagai berikut: menjaga dan mengembangkan kualitas produk, mengurangi tingkat kerusakan, dan memberikan perlindungan kondisi kerja, meningkatkan keamanan dan mengembangkan kondisi kerja, meningkatkan produktivitas dengan maksud material akan mengalir pada aliran yang sudah disiapkan. Kemudian material akan berpindah dengan jarak sedekat mungkin yang sudah direncanakan. Menjadikan penggunaan fasilitas naik karena adanya penggunaan mesin berkualitas. Bangunan memberikan program perawatan preventif dan presentasi dari tiap kegiatan terhadap kegiatan sebelumnya. Kedua yaitu from to chart adalah teknik konvensional yang berfungsi secara umum sebagai salah satu tahapan dalam perancangan tata letak fasilitas dan pemindahan bahan dalam suatu proses produksi. From to chart berisi dengan biaya total ongkos material handling di setiap perpindahannya terjadi dalam departemen maupun departemen yang berbeda. Berdasarkan hasil analisa tadi, dapat disimpulkan yaitu pada aliran forward didapatkan nilai total momen sebesar 560 dengan presentase sebesar 100%. Dengan alur yang sudah baik adalah A0, A, C, F, J, L, M, N,
dan NO, sehingga dapat disimpulkan bahwa proses alirannya produknya sudah efisien dan hal itu tidak perlu adanya perubahan pada alur proses produksinya. Ini modul 6 tentang perencanaan sistem material handling. Material handling adalah fungsi pemindahan barang dari tempat satu menuju tempat yang lain yang lebih tepat pada saat yang tepat dan volume yang sesuai dan dilakukan secara berurutan sehingga dapat meminimalkan ongkos produksi yang dikeluarkan perusahaan. Tujuannya adalah untuk mempermudah alur transportasi dan mempercepat proses produksi. Tujuan praktikum dari modul 6 adalah yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui definisi material handling. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui definisi activity relationship chart, activity relation diagram, dan area allocation diagram. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisa hasil data yang sudah dihasilkan. Berikut adalah tabel hubungan antar fasilitas. Dari tabel ini kita dapat mengetahui bahwa setiap kode garis memiliki definisi alasan kedekatan. Yang pertama, garis 4 warna merah yang berarti mutlak perlu didekatkan. Yang kedua, garis kuning 3 baris yang memiliki arti sangat penting untuk didekatkan. Yang kedua, garis hijau 2 garis memiliki arti penting untuk didekatkan. Yang keempat, garis biru 1 garis memiliki arti cukup atau biasa. Yang kelima, tidak ada garis yang memiliki arti tidak penting. Yang keenam, garis gelombang berwarna coklat yang memiliki arti tidak dihendaki pendekatan. Pada tabel ini menjelaskan deskripsi dari kode alasan. Yang pertama, kode alasan 1 yang memiliki arti menggunakan catatan yang sama. Kode alasan 2 menggunakan tenaga kerja yang sama. Kode alasan 3 menggunakan ruang yang sama. Kode alasan 4 derajat hubungan pribadi atau personal. Kode alasan 5 derajat hubungan kertas kerja. Kode alasan 6 urutan aliran kerja. Kode alasan 7 melaksanakan kerja yang sama. Kode alasan 8 menggunakan peralatan kerja yang sama. Dan yang terakhir, kode alasan 9 kemungkinan bau yang tidak sedap, rebut atau kotor. Selanjutnya diagram activity relationship chart. Berikut merupakan analisa dari tabel diagram activity relationship chart, yaitu yang pertama pada area gudang bahan baku dalam kurung AO ke area inspeksi bahan baku dalam kurung A yang memiliki derajat kedekatan A karena menggunakan catatan yang sama. Lalu area gudang bahan baku ke area pengukuran memiliki derajat kedekatan E karena menggunakan tenaga kerja yang sama. Lalu area gudang bahan baku ke area pemotongan memiliki derajat kedekatan O karena memiliki derajat hubungan personal. Lalu area gudang bahan baku ke area pemahatan memiliki derajat kedekatan O karena memiliki urutan aliran kerja. Lalu area gudang bahan baku ke area penghalusan dan inspeksi memiliki derajat kedekatan O karena menggunakan tenaga kerja yang sama. Lalu area gudang bahan baku ke area perakitan memiliki derajat kedekatan O karena menggunakan tenaga kerja yang sama. Lalu area gudang bahan baku ke area pengecatan memiliki derajat kedekatan O karena menggunakan ruang yang sama. Lalu area gudang bahan baku ke area inspeksi akhir memiliki derajat kedekatan U karena memiliki derajat hubungan personal, dan area gudang bahan baku ke area gudang produk jadi memiliki derajat kedekatan X karena melaksanakan kerja yang sama. Lalu selanjutnya diagram activity relationship chart.
Berikut ini adalah gambar garis dalam perhitungan skala area produksi, di mana menggunakan analisa diagram ARC atau Activity Relationship Chart. Setelah menentukan diagram ARC, skala area produksi dengan memberi warna pada masing-masing kode hubungan antar fasilitas. Selanjutnya adalah membuat ARD atau Activity Relationship Diagram. Berikut adalah ARD atau Activity Relationship Diagram dari kelompok kami. Kesimpulan yang pertama, material handling adalah fungsi pemindahan barang dari tempat satu menuju ke tempat yang lain yang lebih tepat pada saat yang tepat dan volume yang sesuai dan dilakukan secara berurutan sehingga dapat meminimalkan ongkos produksi yang dikeluarkan perusahaan. Tujuannya adalah untuk mempermudah alur transportasi dan mempercepat proses produksi. Yang kedua, ARC adalah metode yang digunakan dalam proses pembuatan alternatif tata letak dengan mempertimbangkan adanya modifikasi dan batasan-batasan praktis. Activity Relationship Diagram adalah diagram penghubung antara aktivitas dan departemen ataupun mesin berdasarkan tingkat prioritas kedekatan sehingga nantinya diharapkan akan dapat meminimalkan ongkos handling dan area allocation diagram atau AAD yang memiliki arti angka selanjutnya setelah menentukan ARC dan ARD, di mana pada ARD sendiri telah ditentukan hasil atau kesimpulan kedekatan antar aktivitas dan departemen. Yang ketiga, hasil yang diperoleh pada analisa ARC, AO dengan A perlu kedekatan karena menggunakan catatan yang sama. A dengan B penting untuk didekatkan karena urutan aliran kerja. B dengan C penting untuk didekatkan karena menggunakan ruang kerja yang sama. C dengan D cukup didekatkan karena menggunakan tenaga kerja yang sama. D dengan E cukup didekatkan karena menggunakan tenaga kerja yang sama. E dengan F cukup didekatkan karena menggunakan tenaga kerja yang sama. F dengan G cukup didekatkan karena menggunakan tenaga kerja yang sama. G dengan H cukup didekatkan karena menggunakan tenaga kerja yang sama. H dengan HO perlu didekatkan karena hubungan derajat di atas kerja. AO dengan B penting didekatkan karena menggunakan tenaga kerja yang sama. Dan AO dengan HO tidak dikehendaki berdekatan karena memiliki hubungan derajat kertas kerja. Ini adalah sketsa kami dari atas, dari tampak atas, lalu ini adalah gerbang masuk untuk pabriknya. Kemudian di sebelah pos satpam terdapat parkiran motor dan parkiran truk yang membawa bahan baku, serta parkiran mobil. Dan di belakang itu terdapat kantornya. Setelah itu kita masuk ke area gudang. Yang pertama yaitu gudang bahan baku. Di situ adalah tempat bahan baku kursi dikumpulkan. Lalu masuk ke area inspeksi, yaitu untuk menginspeksi kayu secara benar dan agar tidak salah dalam pemilihan bahan. Lalu masuk ke area pengukuran untuk mengukur bahan baku yang akan digunakan agar tidak terjadi kesalahan dalam pemotongan. Setelah itu masuk ke area pemotongan. Pemotongan bagian mulai sandaran dan semua bagian. Di sisi lain ada bagian
pemahatan untuk pemahatan bagian sandaran. Bagian sandaran yang sudah dipahat bisa melakukan penghalusan di area penghalusan lewat jalur ini. Dan setelah itu bagian kecuali non sandaran bisa melakukan penghalusan lewat jalur ini untuk melakukan penghalusan di area penghalusan. Setelah proses penghalusan, selanjutnya ke proses perakitan di area ruangan perakitan, sehingga di mana kursi kayu ini bisa terbentuk. Setelah proses perakitan, selanjutnya ke proses pengecatan di area ruangan pengecatan, sehingga kursi kayu terlihat bagus dan cantik. Selanjutnya adalah setelah melakukan pengecatan, produk memasuki area inspeksi akhir guna untuk mengecek apakah produk sudah sesuai dengan kualitas yang ditentukan oleh pabrik. Dan lalu kemudian setelah melakukan inspeksi akhir, produk kursi ini akan ditaruh pada gudang penyimpanan akhir ini. Lalu kemudian di sini ada pintu belakang pabrik guna untuk menuju ke toilet dan kantin pabrik yang ada di belakang pabrik. Kantinnya seperti ini. Nah, ini kantin di belakang pabrik, bentuknya seperti ini. Sekian dari kelompok 11 untuk menerangkan PPT serta sketsa dari kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.